Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Saudara dimanapun Anda berada, semoga tetap sehat dan selalu dalam bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, saya akan coba menjawab semua pertanyaan saudara-saudara saya tentang bagaimana mengamalkan nama Allah yang ke-100. Subhanallah. Tapi sebelumnya saya akan membahas sedikit sambungan yang kemarin, video yang kemarin, yaitu 3 tahap menuju ma'rifatullah. Saudara, menuju ma'rifatullah dibutuhkan cinta. Namun tidaklah mungkin bisa mencintai Allah seutuhnya jika masih ada cinta lebih besar kepada duniawi. Sebagai contoh, saudara, kasih contoh yang sangat jelas, mungkin kita sudah pernah mengalami semua. Jika kita mencintai 2 orang wanita sekaligus, pasti adalah lebih dominan. Yang lebih dominan inilah yang setiap saat kita selalu ingat dan sebut namanya. Setiap saat. Yang satunya hanyalah seperlunya saja. Itulah sebabnya dibutuhkan membersihkan hati dari berlebihan mencintai duniawi. Tetapi bukan berarti menghindari dunia, karena dunia ini memang diciptakan untuk kita. Seperti kata Allah subhanahu wa ta'ala, hai Muhammad, aku ciptakan engkau karena aku, dan aku ciptakan dunia ini karena engkau. Artinya sangat jelas bahwa dunia diciptakan untuk kita, bukan diciptakan untuk dunia, tetapi kita diciptakan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Pahamnya, jadikan dunia ini mitra atau sarana menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana menghadirkan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak lain dan tidak bukan perbanyak mengingat Allah dalam hati. Ingat terus dimanapun Anda berada. Seperti kita mengingat sang kekasih. Demikian, saudara, kita menjawab pertanyaan saudara-saudara kita tentang bagaimana mengamalkan nama Allah yang ke-100. Saudara, saya tegaskan lagi, nama Allah yang ke-100 adalah sifat khasnya Allah subhanahu wa ta'ala, sifat segala sifat, nama segala nama. Inilah sifat mulanya Allah sebelum ada sesuatu. Ini juga nama Al-Quran, nama sembahyang, nama puasa, nama syahadat, nama Allah sebelum ada
langit dan bumi. Nama Allah sebelum bernama Allah, nama kita sebelum lahir ke dunia. Ini juga nama kesatuan untuk kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Allah yang ke-100 mengalir tanpa huruf, tanpa suara. Itulah sebabnya Allah berkata, barang siapa mengingat aku mengingat dia. Karena kita satu nama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan namanya adalah nama kita juga. Artinya apa? Kalau kita hayati dengan perkataan ini, artinya dia yang mengingat dirinya sendiri, dan dia menyebut dirinya sendiri. Inilah yang saya sebut benang merah, ujungnya kita pegang, ujung yang satunya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga disebut provinsi, sambungan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menyebut nama Allah, maka Allah langsung mengingat kita. Subhanallah. Saudara, dimanapun Anda berada, nama Allah yang ke-100 tidaklah diamalkan seperti nama Allah yang lain atau amalan-amalan yang lain. Jika kita sudah mengenal nama Allah yang 100, berarti mengenal juga nama kita dan nama kesatuan dengan Allah, nama satu untuk berdua. Nama Allah yang ke-100 inilah sifat melekat dengan zat yang disebut zat dengan sifat tidak terpisahkan. Saudaraku, mustahillah kita bisa mengenal zat wajib al-wujud tanpa nama. Saudara, seperti saya sebut berkali-kali bahwa nama Allah yang ke-100 adalah nama segala nama. Jadi nama apa saja kita ingat atau kita sebut, Allah memilikinya. Kalau kalian sudah menghayati satu persatu perkataan saya, pastilah saudara dapat sedikit demi sedikit memetik buahnya. Saudaraku, dimanapun Anda berada, perhatikan, jika kita sholat, puasa, baca Al-Quran, sholawat, syahadat, dan lain sebagainya, hakikatnya adalah ingat atau zikir. Artinya, bukanlah mengerjakan yang banyak, melainkan hanya satu, yaitu ingat atau zikir. Tidaklah mungkin bisa terlaksana semua ini tanpa ingat. Ingat adalah pahala tanpa putus, bahkan bisa menghancurkan segala dosa. Tetapi kita harus betul-betul sadar, karena sadar dan ingat tidak bisa dipisahkan. Sadar pasti ingat, dan ingat pasti sadar. Sebenarnya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada saudara supaya terang, tapi belum saatnya. Apalagi di media sosial banyak sekali, bukan cuma satu akidah, satu agama, tapi mungkin ada juga yang penonton berbeda keyakinan. Saudaraku,
sangat jelas dalam Al-Quran. Allah berfirman, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Perlu saya tegaskan bahwa nama Allah yang ke-100 tanpa huruf, tanpa suara, jika ada yang bilang bahwa Al-Quran, bahwa nama Allah yang ke-100 ada dalam Al-Quran, maka orang itu belum mengetahui lagi sebenarnya. Terus terang, seandainya nama Allah yang ke-100 dimasukkan dalam Al-Quran, maka Al-Quran itu cuma satu di dunia ini. Karena tidak ada lagi yang bikin Al-Quran, karena sudah ada di dalam Al-Quran. Bahkan mungkin Al-Quran banyak orang yang menyembah. Saudara, sebenarnya ingin sekali saya menyampaikan inti daripada nama Allah yang ke-100 ini. Tetapi masih saya punya pertimbangan banyak, karena ini sangat rahasia. Maka dari itu, pernah saya bilang video yang sudah tayang bahwa saya akan mencantumkan nomor WhatsApp saya jika sudah sampai saatnya. Itu sudah pasti. Karena niat saya bukan cuma sekedar YouTube saya ingin betul-betul ikhlas apa saya miliki. Saya akan bongkar di sini demi kebaikan bersama. Saudaraku, cuma saya sedikit mau buka pintu masuk. Perhatikanlah ketika kita bangun tidur, langsung mata terbuka, sadar, ingat, pasti kita ingat sesuatu ketika mata terbuka. Kenapa kita ingat sesuatu? Yang sudah pasti kita sudah melihat Allah, tapi kita tidak tahu. Akan saya bongkar nanti jika sampai saatnya, tetapi tidak diumum, harus satu persatu karena ini tidak boleh. Maka dari itu, kalau sudah sampai saatnya, saya akan masukkan nomor WhatsApp saya, tapi belum sampai. Videonya aja baru 15. Insya Allah, sabar ya, sabar. Karena pada akhirnya kita sampai pada ujungnya, puncaknya. Perlu saya tegaskan, saudara, tujuan hidup adalah kematian. Puncak segala kematian adalah ketiadaan. Subhanallah. Demikian, saudara. Jangan lupa dukung terus channel ini agar kami lebih semangat untuk memberikan yang terbaik pada saudara. Jangan lupa share, tekan tombolnya, karena itu bagian daripada sedekah luar biasa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat
untuk kita semua, dan kemudian kita bisa berkumpul di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara, tetap saya harap komen dan tanggapannya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.